لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب واحد بلا مثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى رحمكم الله إن الصلوات الخمس مفروضة على الأنام لأنها قواعد من قواعد الإسلام فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Hadirin sidang sholat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah pertemukan kita di dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Harapan dan doa mudah-mudahan sederetan ibadah yang kita laksanakan akan senantiasa mendapatkan miliaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tertaburkan di atas pusara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akselerasi percepatan waktu telah menghantarkan kita di bulan Rajab. Sebuah peristiwa yang amat sangat bersejarah di dalamnya adalah merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sejarah terlukis, jikalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, cukup Allah turunkan ayatnya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah haji, cukup Allah turunkan ayatnya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah zakat, cukup Allah turunkan ayatnya. Akan tetapi pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, bukan hanya ayatnya yang turun, tapi hambanya baginda Rasul dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terjadi di malam hari, linuriyahu min ayatina, untuk kuperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, innahu huwas samiul basir, aku, kata Allah, maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat asra di dalam ayat ini berasal dari kata-kata sara yasiru, dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri isra'an. Artinya Allah yang menjalankan, Rasul yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah punya kemauan, kalau Allah punya gagasan, kalau Allah punya ide, maka semuanya tunduk patuh terhadap titah perintah sang pimpinan pejagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sesampainya baginda Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Rasul tancapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, satu sanjungan dan pujian yang dipersembahkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak menancapkan bendera Saudi Arabiahnya, Rasul tidak menancapkan kebun kormanya, Rasul tidak menancapkan gelar al-aminnya. Yang Rasul tancapkan di hadapan Allah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, satu sanjungan dan pujian yang dipersembahkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yang seakan-akan wahai baginda Rasul, kau datang memenuhi panggilanku, kau datang sanjung aku, kau datang puji aku, maka terimalah pujianku, kata Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul sesampainya di sana tidak hanya berhenti, Rasul tancapkan doa yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, yang seakan-akan, ya Rabb, kalau engkau memberikan sanjungan dan pujian kepadaku, jangan lupa orang-orang yang tersungkur di hadapanmu, orang-orang yang meneteskan air mata di hadapanmu, berikan petunjuk kepada mereka, berikan atensi dan apresiasinya kepada mereka. Hakikatnya kita didoakan oleh baginda Rasul saat baginda Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima SK perintah solat yang ditandatangani oleh sang pemilik jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Audensi itu tidak hanya sampai di sana, malaikat Jibril ikut andil dalam peristiwa ini. Rasul menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menjawab pula, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan malaikat Jibril ikut andil. Apa kata malaikat Jibril? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebuah transaksi yang memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditancapkan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika ini persoalannya, maka sejarah mencatat tauhid dari dulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kepemimpinan para nabinya. Tauhidnya baginda Nabi Allah Adam alaihi salam, asyhadu an la ilaha illallah, Adam Rasulullah. Tauhidnya baginda Nabi Allah Musa alaihi salam, asyhadu an la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Tauhidnya baginda Nabi Allah Musa alaihi salam, asyhadu an la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Tauhidnya baginda Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, asyhadu an la ilaha illallah, Sulaiman Rasulullah. Tauhidnya baginda Nabi Allah Isa alaihi salam, asyhadu an la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Tauhidnya baginda Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lindungi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepunahan-kepunahan yang akan memperkosa jiwa kita. Andaikan besok pagi kiamat akan datang, sekali la ilaha illallah selamanya la ilaha illallah. Andaikan besok pagi langit akan runtuh, sekali la ilaha illallah selamanya la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasul mendapatkan SK perintah solat yang ditandatangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam SK itu terbungkus man hafadha 'ala sholati akramallahu bi khamsihi sholin. Barang siapa yang menjaga solat 5 waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 bonus perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aisy. Allah akan memberikan solusi
solusi jalan keluarnya setiap persoalan yang kita hadapi. Hidup adalah merupakan persoalan. Yang kaya punya persoalan, pejabat punya persoalan, rakyat punya persoalan, segudang persoalan. Manakala kita hamparkan sejadah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka persoalan itu Allah akan berikan solusi jalan keluarnya dari setiap persoalan yang kita hadapi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tahun 2024 berlalu meninggalkan kita. Di dalamnya penuh dengan kenangan, di dalamnya penuh dinamika, di dalamnya penuh dengan aroma. Oleh karenanya optimis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau tahun ini ibadah kita masih sama dengan yang kemarin, maka sesungguhnya kita berada dalam sebuah kerugian. Paling tidak satu tangga kita berada di tahun 2025 ini di atas tangga 2024 yang lalu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segudang harapan dan impian yang kita tancapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa tahun 2025 ini tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang penuh dengan kepastian. Seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap menggoyang aras dengan doa-doa yang kita pantulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah harapan besar. Mudah-mudahan tahun 2025 ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih baik ketimbang tahun 2024. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah bonus yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya. Lalu bonus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus wa'adzabal qabri. Orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Azab kubur adalah merupakan sebuah kepastian. Siapapun orangnya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terbudur pun Kamboja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berada di alam barzah itulah, maka malaikat munkar dan nakir akan memberikan pertanyaan kepada kita. Jikalau pertanyaan itu mampu kita jawab, maka malaikat munkar dan nakir akan memberikan senyuman kepada kita. Namun sebaliknya, jikalau pertanyaan itu tidak mampu kita jawab, maka keganasan malaikat munkar dan nakir akan kita buktikan pada waktu itu. Zukul azab, agar mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Beruntunglah orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya. Di saat ia terbudur pun Kamboja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sederetan pertanyaan yang dipertanyakan oleh malaikat munkar dan nakir akan mampu kita jawab, dan saat itulah kita akan mendapatkan nikmat kubur. Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya. Bonus yang ketiga, wa yamurru 'ala sirati kalbarak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus kepada orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Di saat ia lewat di atas sirat, 2 jembatan yang melintang di antara 2 tepian neraka jahanam, di dalamnya ada siksaan yang sangat dahsyat, di dalamnya ada ular as-suja. Manakala ia menggigit, maka rasa sakitnya tidak akan hilang selama 1000 tahun. Beruntunglah orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya. Dia lewat di atas sirat itu seperti kilat yang menyambar, tahu-tahu sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bonus yang keempat yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, wa ya'tiyahu kitabahu biyaminih. Orang itu akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, infofus raksasa yang akan ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah infofus raksasa yang dimiliki oleh malaikat Atid dan Raqib. Sekecil apapun kebaikan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sekecil apapun keburukan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka infokus itu jauh dari kemustaan, jauh dari kemunafikan, semuanya berjalan melalui tujuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tupoksi yang dilantiknya malaikat Atid dan Raqib itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya. Pada hari kiamat nanti ia akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, yang itu artinya keberuntungan akan kita dapat. Namun sebaliknya, manakala amal kita pada hari kiamat nanti kita terima dengan tangan kiri kita, maka sesungguhnya adalah kedustaan yang akan kita terima. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bonus yang kelima yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya adalah yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa melalui hisaban, tanpa melalui hitungan. Sebuah nikmat yang amat sangat luar biasa. Bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bonus surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan bulan Rajab. Di dalamnya terdapat peristiwa yang amat sangat bersejarah. Manfaatkan bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan ini untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seiring dengan terbitnya matahari dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, seiring itu pula lah hamparan ampunan Allah akan ada untuk kita. Abadanallahu bikum al-fajir wa minal adabil qabri wal qiyamati wa dzikirna wa kunal faizina al-aminin.